race dengan posisi salah satu tim yang akan ada di area first pick. Nah, kalau di match sebelumnya kita ngelihat beberapa hero yang mungkin lumayan template buat di ban ya. Kayak Sora itu kayaknya nggak bakal terlepas. Tapi apakah ada pembeda nih sekarang ketika Alter Ego yang bermain menghadapi Aurora Philippines? Mungkin ya, mungkin Hah? Cloud ini bisa jadi Itu masuk. baru ngomongin Cloud kan. Karena tadi kalau misalkan kalian gak dengar ya, KB itu sempat udah notice kalau MM dari Goldem dari Aurora ini MM banget. Jadi Cloud ini sangat-sangat berpotensi muncul. Dan balik lagi ya, ngelihat dari Cloud juga performanya di game ketiga tadi menurutku sangat-sangat oke. Makanya sekarang jadi first ban. Gimana Wan? Cloud akhirnya muncul lagi Wan? Ya oke. Oke, metanya pindah lagi kan? Iya. Tapi kalau dari segi tim fight aku lebih sukanya sebenarnya Godland Fighter. Oh, Fighter, kayak Cici tadi. Kayak Cici tadi dan juga bisa kayak ditaruh kiri kanan. Jadi draftnya nggak ketebak. Kayak Sora, Cici. Kayak Sora, Cici. Fleksibel Itu kan ya. fleksibel. Draftnya juga lebih ke fleksibel untuk timnya gitu. Iya, cuma kalau ngomongin Chuzin sama Eve ya yang tadi jadi most pick dari kedua belah tim ternyata nggak bakal dilepas juga, bahkan Valentina pun ikut muncul. Nah, masalahnya ketika Valentina udah di ban, Soranya kebuka. Entah kenapa ya kalau untuk Sora di Alter Ego, gue kayak ngerasa melekat ke Nino. Iya, Karena ya by fakta kemarin Sans itu bener-bener di aim abis-abisan sama Nino. Dan it works gitu loh. Soranya Nino tuh bukan tipikal yang langsung ngebuka initiate doang, enggak. Dia tuh ada mode thunder juga, ngejar-ngejar juga, tergantung sih. Ya nggak selalu karena memang tergantung lawan juga. Tapi respon dari Aurora nih gue penasaran banget. Oh, Disunsin lagi Wow. kita lihat ya hari ini. Wow, Yusun Sim terus ya? Disunsin terus ya. Oke. Sama Chow. Wah, Bro Cahyo nih cowoknya. langsung dibuka cowok di awal. Gue ngerasa fine sih buka cowok di awal ya. Karena ya bukan sekedar dari Way of Dragon yang bisa nge-pick off. Oke. Level 1, kalau misalkan kayak Gold Lane Marksman atau Mid Lane ya, pakai Purify, itu first blood sangat-sangat mungkin. Jet Kundo dengan adanya Concussive Blast, itu damage-nya bisa dapetin first blood. Tapi Kimi, Leomord, Wah, galak ini. buat hari ini Leomord lumayan jadi favorite one. Ya karena emang Hero Power sekarang lagi kuat banget dari reform juga ya. Ya, Dari segi damage. Terus dari ultinya juga lumayan agak ganggu untuk di perang besar gitu. Ya. cooldown-nya juga, Wan. Cooldown-nya juga cepat ya. Nah, ini mau ditutup dengan Parsha kah sebelum masuk ke dalam fase banning? Parsha or wait, Valen the band ya. Oke, Parsha bisa. Udah mulai habis soalnya kan. Cari yang semi utility ya di tengahnya. Mungkin kalau Parsha juga lumayan enak karena damage dan dia aman banget. Parsha muncul match up dari Kimi berarti. Fase band yang kedua. Mungkin kalau dari teman-teman Aurora ya, mereka bisa persempit lagi roamernya. Apalagi ngeliat dari Alec. Full hero-nya Alec juga banyak kan. Banyak banget ya. Banyak. Dia main support pun setahu gue oke. Mm-mm. Walaupun emang jarang banget, hampir gak pernah keluar ya. Ya, masih sangat possible untuk keluar sebenarnya kalau udah seabis itu opsinya. Tapi ya dengan Saver yang jadi coach, kita nggak bisa expect apa-apa gitu. Karena dia suka keluar nih dari Mengagetkan ya. dugaan kita. Dan kalian ya, yang justru sekarang masuk ke dalam list banning menghindari adanya initiator lagi sama Alice. Oke, XP lane berarti ya. Mungkin karena dari Alter Ego ngelihat, oke gue bisa jadi udah punya XP. Karena gue udah ada Sora. Dan PR dari teman-teman Aurora, kayaknya boleh di Freya. Karena bisa jadi Freya Gold Lane loh Soranya di XP. Dia punya magical di mid lane, jungle-nya juga bukan tipikal jungle yang farming banget. Freya-nya bisa dikasih 100% farming nanti. Dan damage-nya juga mungkin udah cukup ya untuk tim fight-nya nanti. Freya. Dan Freya tuh power banget ya, jangan lupa. Freya itu power buat army. Esmeralda. Wow, ditantang kah? Tutup ya Esmeraldanya. Ini harus coba untuk cari lagi yang lain. Berarti dari Alter Ego yang sebenarnya opsi berarti masih banyak sih seharusnya ya. Cuman kan balik lagi untuk posisi dari Sora yang fleksibel tuh jadi lumayan pertimbangan yang besar lah. Uranus sekarang ditutup. Hero keras ya. Hero-hero zoning udah ditutup juga. XP lapu-lapu Yuzong sebenarnya masih open, tapi targetnya kan belum kelihatan nih. Takutnya kalau mereka buka Yuzong lapu, tiba-tiba memang pakainya fighter di gold lane, Soranya lempar gold lane kah, atau mereka ngambil kayak Terisla di XP. Akan lumayan susah nanti targeting ya kalau cuma ngincar ke arah Kimi. Ya alangkah baiknya boleh ngambil ke mungkin gold lane-nya dulu kali ya. Diambil duluan. Freya. Pantes mereka nggak ban Freya. Mereka mau Freya.
Suaranya udah diamankan karena takutnya suaranya ini bisa kemana-mana. Benar. Bisa ke Godline, bisa ke SP juga. Takut dinaipik dia, Wan. Iya. Oke, tinggal 2 pilihan terakhir aja dari Alter Ego untuk menjadi pembuka game pertama kita. Jelas ini masih lagi-lagi ya fleksibel dari Soranya, tapi mungkin nambahin frontliner yang cukup strong. Kalau memang ke XP ya, Cici, kayaknya Cici boleh juga. Cici Di masih open. Gold lane atau di XP lane sama sih, di Nino atau di RV sama-sama jago. Karena memang dari Alter Ego juga waktu itu dia tim salah satu tim yang selalu first pick Cici di Wih. meta apapun. Minstar! Minstar. Wow! Winstar? Minstar Gold lane. Setahu gua yang by rank games, Yangon yang sering pakai Minstar Gold lane. Yang ada di lower bracket kita. Itu sering pakai Minstar Gold lane. Tapi gua nggak kaget sih. Dengan fleksibilitas hero dari Alter Ego, kita bisa yakin dengan Minstarnya. Oke, Gwyndiara Rome ya. Ini secara 5 hero yang dibawa sama Alter Ego gimana, Wan? Potensial nggak untuk menangin game 1? Aku tetap dukung Aura dong. Biar Alter Ego yang menang. Bener. Ya, karena Tapi kalau waktu dari itu- segi draft ini bagus banget dari tim AE. Soalnya draft itu benar gak bisa ketebak. Apalagi dengan Minister Godland ya. Ha-ha. Aku juga bingung sebenarnya kan. Minister Godland. Jadi kalau bikin Wan bingung berarti ini emang out of ini ya? Iya, Out of the box banget. Oke. Dari draftnya AE ini. Dan sudah lengkap ya, ini akan menjadi pembuka untuk game pertama kita tim Indonesia Alter Ego yang berhadapan dengan Aurora Filipina. Jadi langsung saja kita serahkan kepada para caster Kordet Mas dan Profesor KB. Alright, menuju match yang kedua. Tapi sebelum kita pergi ke Land of Dawn, Cornet, Ranger Mas dan KB pengen minta suara terkeras kalian. Alter Champs siap? Alter Champs, 1, 2, 3, tenis indoor, Senayan pada suaranya! Yes, itu dia. Rasakan getarannya, rasakan genderangnya karena sebentar lagi kita akan menuju Let's Go to the Lane of Dawn. Yes, dengan draft yang sangat-sangat menarik. Yang sangat-sangat membuat kayaknya malam hari ini saya akan sulit sekali untuk nge-pick Guinevere. Sangat banyak sebenarnya Yes. alasan kenapa ada Minstar ya. Salah satunya adalah kalau kita lihat dari line up-nya Aurora, itu ada Ishunshin punya dash, Lapu-Lapu punya dash, Chow punya dash, dan juga Freya itu sangat mengandalkan sekali dash untuk bertahan hidup. Dikarenakan itulah Minstar muncul. Karena kita tahu sendiri King's Calling akan ngedeny semua efek dash. Sehingga tidak akan ada yang bisa mengeluarkan efek dash tersebut. Yes, ini akan menjadi sebuah pilihan yang sangat baik. Dan kalau misalkan Joe Taslim menonton ini, Wah. beliau akan tersenyum dengan lebar sebagai top global dari Minstar ya. Abang gua itu. Abang cocok lu, banget. ush, Iya. mirip banget memang. Ya, tapi Luar emang biasa. cocok banget untuk keluar 11-12 sih speknya sama gue. 11-12 12.000 emang ya, tapi inilah. Lihat mainnya agresif banget Ranger Mas. Dimajuin. Terkena Jet Kundo. Ditampaknya mereka lebih memilih untuk mengambil semua source yang mereka butuhkan dari early game ya. Dan ya balik lagi draft fighter yang bikin mereka sangat kuat Ranger. Ya ingat, bukan KB. pertama kalinya juga ya. Iya, Karena ini betul. pernah dibawakan, di mana mid lane akan menjadi hyper carry-nya. Tapi kita lihat. Oke, tapi lihat Yasuke first blood. Dia masuk dive in ke arah jungle Profesor KB tanpa cover. Miskomunikasi kah? Kayaknya mungkin karena terlalu pede juga, karena di Demon Knight udah ngebuang salah satu retry-nya. Jadi mungkin diberaniin kali ya, tapi ya itu dia karena nggak ada backup. Jadi nggak ada yang bisa nge-cover Yasuke di early game. Ya, salah satu counter juga untuk ya seperti yang dibilang sama KB, Freya kalau misalkan udah kena King's Calling ya butuh level 4 sebenarnya. Tinggal kita lihat di fight-fight besar ya. Walaupun kita lihat di sini coba untuk saling kuat-kuatan untuk landing phase. Walaupun kita lihat Arfi agak sedikit bonyok Ranger Mas. Dimaju lagi. Karena belum berada di level 4. Belum ada King's Calling. Lihat Light udah berdansa di depan sana. Ini menandakan satu kemenangan laning gold lane mereka dengan sangat pasti. Yap. Dan menit 2, Turtle akan muncul. Sudah mulai bergerak perlahan-lahan. Terlihat dari minimap. Tinggal menunggu saja siapa yang bakal menginitiate duluan. Level sama, power of retribution juga sama. Tapi tampaknya mereka coba untuk commit langsung. Tanpa adanya langsung kita lihat Phantom State. Dimajuin Ranger Mas. Langsung mencoba untuk disoning oleh Nino, tapi dia yang kait langsung mendapatkan satu retribution Nino. Heaven's Wrath-nya keluar. Bayangkan kalau Heaven's Wrath-nya nggak keluar itu tidak akan ada pertukaran sama sekali. Dan sedangkan Yasuke mencoba untuk melakukan skill terhadap jungle yang dilakukan pada pasukan Alter Ego. Hijume Dragon. kali ini mencoba memberikan satu poin kill kembali dan double kill from Hijume. Langsung dibalaskan begitu saja. Sebuah inisiasi fight. Counterplay yang dilakukan tapi Mountain Shocker, Turtle Ship dimaju juga sama Yue. Apakah langsung terkena stun dan itu dia kombonya. Domain menutup ulang jalan dari Yasuke
Dan akhirnya Yasuke tenggelam di dalam sungai yang sama. Oh my god, Prof, ini fight yang benar-benar di early game yang bahkan terlalu cepat. Fight yang benar-benar saling di counter satu sama lain. Tapi kalau dilihat dari net worth-nya, apakah itu worth it, Prof? Mungkin sekali lagi ya, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana develop dari Hijume-nya. Kayaknya selama Hijume-nya aman harusnya dalam team fight nanti ke depannya, ya Alter Ego bakal fine aja. Karena emang tujuan mereka untuk mengambil 3 fighter, bahkan 4 kita hitung dengan Gunufir. Ini adalah untuk memberikan ruang sebanyak mungkin agar Hijume bisa ngedeal damage. Karena nanti damage-nya cuma dari Hijume, hyper carry-nya dari mid lane. Bakal diberikan balik lagi ya gold-nya, itemnya. Hyper carry-nya ke arah Hijume sebagai user Kimi. Yang kalau kata Kodeluin ini bakal Kimi cucian mobil atau enggak nih? Jangan ya, jangan sampai Kimi ya. Hoki. Kimi Hoki. Kalau Kimi cuci mobil 08 net terakhir. Astagfirullahaladzim. Tapi gue lihat Arfi di sini udah mulai confident dengan adanya King's Call sih. Oh my god, tanpa following up damage. Purifying, berhasil di pop up. Para pasukan dari tim Aurora Gaming Philippines. Kali ini mereka harus lebih tenang sedikit karena Yue udah ada informasi yang sangat mahal di saat Turtle muncul, Profesor. Yes, 9 detik lagi. Turtle bakal muncul. Terlihat dari net worth-nya, sudah mulai mengejar. Dan bahkan sudah mulai terlihat di minimap. Coba untuk bonyokin XP-nya atau tidak, itu pertanyaannya. Karena Light diam-diam bersembunyi. Arfi pun juga sudah nge-clear minions wave. Coba untuk langsung ditarik oleh Edward. Oh, surprise dengan Rapid Understake dan Neo, Harvey gagal untuk memberikan sedikit tarikan yang sangat maut dengan King's Call. Langsung menuju ke arah belakang, team fight menjadi pilihan utama mereka. Diusir mundur, bahkan Edward Prefectors-nya untuk mundur ke arah belakang. Membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming Philippines. Mereka punya satu flicker, tapi Edward berhasil fokus menuju ke arah Yasuke. Dan itu dia, dengan adanya Yasuke yang tertik dan membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka kehilangan the power of Retribution. Alex mencoba untuk fokus ke arah Demon Knight, tapi Retribution dengan sangat baik membuat Demon Knight terlalu kuat dan Retribution is on point. Dapetin turtle dan juga bonus skill. 2 point kill dan Federal Strike. Tapi Arfi tidak ada flicker, tidak ada King's Calling. Hati-hati, terlalu cepat untuk mengambil keputusan di arah turtle-nya. Tapi di sini, Light, hanya sedikit saja untuk buying time. Ngebuat untuk nge-cancel dari recall-nya. Tapi Yasuke gagal untuk ngambil purple buff. Banyak banget ternyata Prof untuk kerugian dari fight barusan. Ya, jujur emang karena mereka nggak siap untuk melakukan team fight. Yang pertama tadi kita bisa lihat Arfi di bottom lane di pressure duluan kan, kena Feather Airstrike, dia buang flicker, dia buang King's Calling. Jadi otomatis Aurora Gaming Philippines bisa dive sebanyak mungkin dan sedalam mungkin. Karena kalau misalkan tadi ada King's Calling, nggak mungkin Light-nya loncat, nggak mungkin juga Demon Knight atau Edward-nya loncat. Udah pasti mereka bakal ketutup semuanya sama King's Calling. Makanya tujuan dari Aurora Gaming Philippines untuk nge-kite, untuk tarik ulur permainan dari Alter Ego, ini adalah sebuah keputusan yang tepat sekali. Dan buat sekarang jadi mereka yang untung. Yes, benar-benar harus coba lebih aware lagi dari beberapa desisi yang bakal mereka ambil. Terutama dari Alter Ego yang terlihat tadi beberapa kerugian yang mereka langsung dapati dari satu momen fight. Walaupun kita lihat di sini net worth-nya mulai agak sedikit jauh, 2.400 dari fight barusan. Dan benar setuju dengan yang diomongin sama Profesor KB. Dilihat dari XP-nya, dibonyokin duluan, tidak ada King's Calling. Dan bahkan ketika di turtle yang udah mulai sekarat, mereka langsung fokus terhadap Yasuke-nya. Yasuke nggak diberi ruang untuk bahkan untuk mencet Retribution yang langsung di shutdown. Ketika mereka nggak ada lagi Retribution-nya, itu saatnya untuk Aurora menangin tim fight-nya. Ini Alter Ego harus benar-benar memikirkan sih, apa duluan yang mau mereka keluarkan resource-nya, skills-nya. Karena Aurora Gaming Philippines mainnya kite banget, dia mainnya nunggu banget Bung Kornet. Mereka benar-benar nungguin Alter Ego yang bikin move duluan, mereka mundur, kalau Alter Ego-nya udah ngeluarin beberapa ultimate, baru mereka nanti bakal kejar balik. Oke, berarti harusnya mereka make move duluan ya. Yes, tapi ini menuju ke turtle yang terakhir sebelum berubah menjadi Lord. Semua spell sudah ready. Dan kita lihat apa yang bakal mereka lakukan. Lebih memilih untuk fight inisiasi duluan atau balik lagi. Sekarang mereka akan mengganti cara bermainnya. Biarkan mereka nge-poke duluan atau bahkan bisa dibilang ya biarkan Aurora Gaming PH yang mulai duluan coba untuk ditarik atau tetap dengan hal yang sama. Dari Alter Ego-nya yang bakal fokus untuk nyicil karena turtle ya. King's Calling. Bakal coba dipasang tapi Valkyrie Descent untuk defensif aja. Informasi yang cukup mahal, no King's Call, the way of Dragon! Berhasil mendapatkan satu point kill dengan hal yang tidak ada Nino. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka nggak punya crowd control dan Yasuke harus keluar dari zona Aurora Gaming Philippines. Dan Turtle perfect harusnya di tangan dari tim Aurora Gaming Philippines. Lihat mereka zoning outnya jauh sekali. Wah, 3 turtle. Dan balik lagi ini ngebuat sebuah keputusan yang harus benar-benar diterima di early game.
Yang kita lihat lagi-lagi tidak ada kontes, tidak ada pergerakan dari Alter Ego untuk nyoba nge-try ngerebutin turtle ya. Mereka lebih milih untuk sudah lepaskan dan cari momen fight termasuk di arah mid lane. Apakah mereka mau coba untuk cari satu orang front to back kah? Atau ini udah akan mencari tunggu blundernya aja? Phantom Steed Fokus ke arah belakang, tidak ada Purify kembali, tapi Yue terlalu kencang burungnya untuk berlari. Tidak dapat digapai oleh kuda dari Yasuke. Tapi ini melihat para pasukan dari tim Alter Ego bukan pertama kalinya juga dia berada dalam under kondisi. Di knockout day pertama, di game yang kedua dia under kondisi dan dia bisa bounce back. Alright, kalau ngomongin soal winning condition, apa yang harus dilakukan Profesor KB, Alter Kayaknya Ego? karena early game-nya gagal ya. Aha. Jadi mungkin mereka harus menunggu momentum dulu. Atau ya react. Tunggu Aurora Gaming Filipina yang buka inisiasi. Seperti yang dari Bung Koret bilang, baru mereka nanti ngebalikin. Oke, mencari sebuah kesempatan react dari penyerangan inisiasi yang mungkin harus dilakukan. Alek, happy birthday! Duel Dragon dan semuanya berbicara Alek. Membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming melahap Alek dengan sangat mudah. Dan bayangkan, para pasukan dari tim Alter Ego kali ini mereka kalau nggak melakukan reaksi atau mencoba untuk mencari satu make move, kali ini mereka akan kehilangan kesempatan. Terlalu banyak source skill yang keluar tadi, mungkin bisa diperhitungkan, tapi kalau udah nunggu sampai 10 detik, 15 detik, kayaknya udah reset kembali sih. Apapun bisa terjadi di Mobile Legends, apapun juga bisa terjadi di game yang pertama. Seperti yang sudah kita selalu lihat. Dan apa yang bakal terjadi di mid game ya. Ini kalau ngomongin soal drag to the late game. Menit berapa Prof? Harus mereka tahan untuk Alter Ego dapetin item yang mereka butuhkan. Kayaknya nungguin sampai Kiminya selesai sih untuk farming. Oh dikejar? Oh, dikejar habis Duel Dragon ke arah yang lain. Terketuk sama mereka Yasuke, tapi nampaknya Alek di sana mencoba untuk bertahan seorang diri. Army, dia masih punya King's Call dengan Console Gaming. Mencoba menghindar Nino melakukan distraction tanpa ada follow dari Yasuke. King's Call! Army! Membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming Philippines tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi sayangnya, karena di luar damage yang bisa diberikan, terpakan wipe out untuk Alter Ego. Oh, wipe out. Sebuah kiting yang sangat manis dilakukan oleh teman-teman dari Aurora Gaming PH untuk memancing semua source ultimate yang dimiliki Alter Ego Esports, dan ini ngebuat mereka free lord. Dapetin tujuan objektif yang mereka inginkan. Semua player mereka dapatkan dan bahkan bonus dari Purple buff seorang Yasuke, Profesor KB. Wah ini dia. Minimnya damage ya karena Hijumi baru selesai dengan Sky Pierce. Jadi dengan damage HP juga yang sangat nanggung sekali dari Aurora Gaming Philippines. Gak ada yang bisa dieksekusi. Mereka stay benar-benar kuat sekali depan sana. Dan perbedaan gold yang dari awal ini udah terlalu jauh membuat permainan jadi agak gak imbang memang. Wah, ini sih emang benar-benar harus ngereset kembali dari beberapa fight. Walaupun kita lihat sini sudah ada King's Calling. Coba untuk dapat satu orang. Oh, setidaknya mereka berhasil menutup jalan gold laner dari Aurora Gaming Philippines. Edward akan menjadi pilihan kedua, mencoba digocek oleh Alek. Di belakang sana perpasukan dari tim Aurora Gaming mencoba untuk melakukan following up. Jangan lupa untuk ada Water top lane. Mereka harus ingat hal tersebut. Karena Light masih punya The Way of Dragon. Dan Light dari tadi membayangi semua rumput yang ada di jungle dari Alter Ego. Sebuah percobaan yang cukup baik untuk nge-distract pergerakan dari Aurora Gaming PH. Walaupun memang terlihat di bawah menit 12 sudah tidak ada lagi Holy Defense. Tapi mereka masih bisa untuk mempertahankan. Ini dia Lord yang pertama. Sebuah inisiasi yang sangat baik untuk mendapatkan domain kita. Tapi kita lihat juga dia nggak pakai Purify-nya. Karena dia tahu emang udah pasti mati dan lebih menahan untuk Purify-nya ya, Be. Iya, dia pakai Purify juga nggak Tetap akan bakal mati juga. bisa ada dash ability, Yes, bakal betul. tumbang-tumbang juga. Dan seperti yang kita tahu sebenarnya sebelum ada King's Call dia bisa aja loh nge-trigger untuk Valkyrie-nya defensif. Tapi sekali lagi mungkin karena King's Calling-nya keprok terlebih dahulu, dan itu yang ngebuat RV-nya jadi bisa menangkap Domeng. Berarti timing-timingan untuk Valkyrie distance-nya dikeluarin dulu sebelum King's Calling gitu, Be. Iya. Mungkin itu tujuannya kali tadi ya. Yap. Mungkin nge-trigger Purify, tapi ternyata ya dapat bonus poin kill, kenapa enggak? Dan itu yang dibutuhkan sama Alter Ego karena dari tadi kita belum lihat nih inisiasinya, pick off-nya yang padahal ini harusnya udah dilakukan sekitar 6 menit sebelum di menit-menit sekarang. Sebuah harapan, sebuah doa yang Koret nantikan sebenarnya ketika combo dari Stormbind-nya, King's Calling, dan juga Special Migration Connect dikomboin dengan Filter Requiem. Dan itu yang bakal ngerubah segalanya menjadi lebih indah. Tapi itu balik lagi harapan kita ya kan. Iya, Dan itu Traction dia. Pulse juga, kombonya sebenarnya ada, AOE-nya. Ada banget. Alter Ego bener-bener tim yang chaos seperti biasa. Dan kita tunggu chaotic tersebut. Yes. Pro team fight-nya. Coba untuk digeng kah? Light, Dicari Light dengan ada Strongman di depan sana. Light berasal dipancing. Distraction yang dilakukan terlalu banyak. Miss kill
ternyata gagal. Sedangkan itu akan menjadi sebuah keuntungan kalau berhasil memakan Karel Light. Kenapa? Pertama flicker, dan kedua tidak ada light di saat Lord. Yes, iya. But at least dapetin flickernya, Be. Dari kita lihat juga 20 detik lagi Lord bakal muncul, tidak ada lagi flicker dari Light. Walaupun memang kalau misalkan itu special migration-nya kena, masih ada immortality, Be, sebenarnya. Ya antara pengen trigger untuk flickernya biar Hijume-nya aman, atau ya mecahin immortal biar nanti tim fight-nya juga jadi lebih berani buat makan depan. Apalagi buat sekarang kan seperti kita tahu Hijume belum punya stack nih dari Sky Pierce-nya. Dia butuh banget untuk nge-kill minimal 1 atau 2 pemain dari Aurora Gaming Philippines untuk bisa ngebalikin keadaan. Oh, Jet Bundo, Dino, Stormbind, tapi tidak ada targetingnya. Kai Shifties-nya ini benar-benar lihat perubahan cuaca yang cukup mendung untuk Alter Ego. Membuat Nino kayaknya agak cukup kewalahan untuk bisa membawa momentum dengan Stormbind yang dia miliki. Sedangkan para pasukan dari tim Aurora Gaming telah melihat di mana pasukan dari tim Alter Ego. Yasuke masih terlalu jauh. Nino mencoba melakukan distraction. Terlalu jauh dan di reset kembali adalah sebuah jawaban. Distraction yang Nino lakukan berhasil. Oh, di reset kembali. Mencoba untuk mencari timing yang tepat. Conceal play dari seorang Light. Masih mencari target yang dibutuhkan. Oh, info yang mahal. Info yang sangat mahal di sini. Oh, yang sangat mahal mencari timing 2 bar lagi menuju 1 bar Lord terakhir Light. Jadi ini paling depan Mereka akan mulai masuk dengan preference, tapi di belakang sana lihat Alex di following up, berhasil melakukan Demon Cut dan lihat musuh dari Yasuke membalikkan sebuah keadaan. Arvin memang ter-takedown, tapi lihat tapi dilakukan Hijume, melakukan following up bersama dengan seorang Dino, berhasil melakukan 1 poin kill tambahan membuat Alter Ego berkuasa kali ini. Hijume tidak akan tinggal diam dan Yue, nowhere to run, shutdown, finally terjadi dan flicker berofensif membuat Hijume mendapatkan triple kill. Dennis Indoor Senayan para suaranya. 4 point kill tersisa Edward. Masih mencoba untuk nge-defend tapi kayaknya 1 melawan dunia bukan hal yang mudah. And it's wipe out. Wipe out didapatkan oleh tim Alter Ego. Wind of Nature menyelamatkan Hijume, Profesor. Itu dia yang ditunggu-tunggu oleh Alter Ego. Ruang untuk Hijume. Karena once Hijume mendapatkan efek dari Sky Pierce, gamenya bakal jauh lebih mudah untuk Alter Ego. Dan 1 momentum special migration, Alec target karena Demon Kite. Semua langsung berubah, gak ada efek immortal, gak ada Rose Gold Meteor. Demon Kite pede betul dia dengan menggunakan Blade of Despair, tapi dia lupa. Masih ada 1 momentum flicker yang dari tadi disimpan oleh Alec. Akhirnya keluar di follow up Nino. Langsung mengubah alur permainan Alter Ego sekali lagi. Mereka against all odds. Mereka benar-benar udah kehilangan hampir semuanya. Tapi lihat, masih ada harapan lagi dan lagi. Dino memaksa di depan sana dengan adanya Valkyrie. Revival S-Track membuat termasukkan dari tim Alter Ego harus mundur ke arah belakang. Di arah bottom lane, Lord bergerak dengan sangat bebas tanpa adanya Holy Defense. Alec available dengan flicker yang dia miliki. Dan informasi yang didapatkan kali ini belum ada di mana Light berada. Lightnya pulang sih harusnya, dia recall. Dan masih bisa untuk dibersihkan untuk Lordnya. Tapi memang sebuah timing yang tampaknya sangat-sangat menguntungkan untuk Alter Ego. Teriakan dari Alter Champs melihat sebuah recall yang tampaknya masih bisa untuk menyelamatkan dirinya dari seorang Light. Tapi memang ini kalau misalkan di fight berikutnya, sebenarnya kalau misalkan ngomongin soal Ishunshin dan juga special migration masih bisa dihindari dengan Traceless. Dan itu yang harus ditunggu. Stormbind dari Nino di arah top lane, tanpa ada following up damage. Seharusnya bakal coba menjadi 1 men well break dan fight. Arfi di following up tanpa ada King's Call. Mundur ke arah belakang dengan tidak ada Nino, mereka nggak punya badan. Alec mau nggak harus mundur. Edward! Flicker Prefighters yang terlalu sakit. Tidak bisa dibendung. Membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming Philippines. Edward, sang langganan M-Series. Emang benar-benar mengerikan. Aurora Gaming PH lagi-lagi membuktikan kalau mereka masih cukup kuat untuk membalaskan serangan dari Alter Ego. Dimajuin lagi. Wow. Anti-gravity membuat Nino kali ini tidak bisa menyelamatkan Hijume karena dia masih ter-takedown. Dan Hijume sudah mengeluarkan flickernya. Permasukan dari tim Aurora Gaming Philippines. Mereka setidaknya mendapatkan 1 buah best turret yang sangat mahal. Bahkan Valkyrie tadi cuma dipancing. Setidaknya dapat Hijume. Minimal kehilangan adanya Immortal atau Wind of Nature di sana nanti. 12 menit pertandingan. Sebuah kesalahan kecil bisa berakibat sangat-sangat fatal untuk siapapun. Baik untuk Alter Ego maupun untuk Aurora Gaming PH. Karena sudah mulai terlihat dari 1 momen. Mereka dapat 3 orang. Mereka langsung ke arah best turret di arah tengah. Membuang 1 source spell. Flicker dari Hijume sekarang nggak ada. Dan Lord udah mulai muncul. Diam tapi pasti.
Ite di arah belakang. Siapa yang bakal dia incar? Apakah Hijume yang menjadi sasaran Mountain Shocker? Target utama menuju ke arah Hijume yang tidak memiliki pikiran win of day. Mencoba untuk menyelamatkan dia, tapi The Well Breaker memecahkan immortality Hijume versus everybody. Kali ini akan diselamatkan. Shutdown finally terjadi. Dan bahkan Demon Knight memoto mendapatkan alter ego. Arvita berdaya dan tak ada Yasuke. Tersisa sosok dari seorang Alec yang mencoba untuk bertahan seorang diri di arah top lane. Tapi itu hanya sementara. Apa konflik akan terjadi? Tapi double kill. Nino versus everybody and wipe out. Out Alter semua. Ego! Mereka kehilangan 5 membernya dan bahkan mereka langsung di straight push to the best. Aurora Gaming Philippines take the game. 1-0 dari sebuah pergerakan yang sangat-sangat baik. Wipe out dibalaskan wipe out oleh teman-teman dari Philippines. Aurora Gaming PH memanfaatkan situasi yang mereka punya. Ngelit sementara untuk match kedua pada malam hari ini. 1-0 atas Alter Ego. Nevin, kenapa ini terjadi Nevin? Wah, 1 buat Aurora ya. Ini jadi cukup mengejutkan juga karena sebenarnya memang kalau dari early game mereka berjalan dengan sangat lancar. Tapi Alter Ego sempat dapat momen loh, Lim. Berkali-kali bahkan. Iya. Ada momen yang dimana mereka udah menguasai temponya dan segala map yang diperlukan. Cuma ya lagi-lagi Aurora juga ini bukan tim yang bisa kita anggap sebelah mata. Mereka tahu nih winning condition mereka. Mereka juga tahu apa yang perlu dilakukan dalam kondisi tertekan atau under pressure. Dan ini mereka membuktikan kalau game pertama masih milik mereka. Nah, ini Wan sebagai pendukung Aurora Philippines tadi. Karena dia mau nge-cut. Oh, sama karena mau Filipina. nge-cut. Gimana Wan untuk game pertama kita, Wan? Ya pokoknya gamenya keren banget, apalagi dua tim ini saling membalik-membalikan ya. Nah. Temponya ke Aurora, temponya ke AE. Tapi ya sekali lagi Aurora PH membuktikan bahwa mereka emang tim yang sangat kuat banget. Jadi mereka bisa meng-end game dengan perfect. Iya. Ini bener-bener, maksudnya celah juga nggak banyak ya yang dikasih sama Aurora Philippines kepada Alter Ego. Bahkan ketika celah pun muncul, masih bisa dipertanggungjawabkan dan masih bisa ditutup dengan sangat baik oleh teman-teman dari Aurora Philippines. Nah ini jadi satu pertanyaan juga Profesor KB ya, ngelihat dengan permainan seperti ini, apa yang harus diperbaikin sama Alter Ego? Kayaknya mungkin decisionnya sih. Tadi kan mereka udah pegang kendali map ya. Dan oke lah karena lawannya Chow tadi kan juga salah satunya. Mungkin mereka nggak perlu untuk ngelakuin pengejaran sih. Karena mereka bisa react juga kan. Mereka ada King's Calling, mereka juga ada Kiminya juga yang lagi spike gitu kan. Jadi pas mereka hilang momen, pas tadi Nino di atas itu tiba-tiba dia buka ke arah cloud shifternya juga. Tiba-tiba follow up-nya masih jauh ya nice try jadinya. Tapi pemilihan Misitar ini sebenarnya oke secara draft. Sebenarnya secara teori iya. Teori ya. Karena 4 hero dash itu Tadi kena sempat sebenarnya. Tadi Iya. sempat Sempet kena, kan? cuma memang damage-nya nggak cukup. Tadi kan udah Iya. dibahas sama Profesor. Heeh. Emang kena 4 orang ke King's Call itu bagus banget. Tapi kalau damage-nya nggak cukup, malah Edward ya kita tahu lapu-lapu. Semakin dipukul, absorb-nya nyala, dia semakin keras. Aku cuma takut satu Nevin. Apa tuh? Adrenalin di offline. Panggung. Oh. Vibes, supporter, teriakan. Jadi kurang chill aja. Iya, Kurang iya. PM kurang chill aja. Karena Jadi emang jujur ini rame banget. iya rame banget. Tapi Apalagi game ini momen satu nggak fight sih? yang comebackin dan juga ngelit goldnya dibalik. Tapi game 1 nggak sih? Iya game Mereka satu. Semoga lah ya. setidaknya mereka nunjukin mereka punya mentality untuk ngelawan Aurora PS tadi dengan balikin Iya. momen. Iya ya Tapi karena early game-nya kan gak jalan. early game-nya nggak jalan. Dan ya ini dia MVP untuk Aurora Gaming Philippines, Nevin Edward yang ngelawan Nino. Sorry to say Nino. Ini udah sempat kita bahas di awal kan sebenarnya secara match up Edward udah 5 kali berturut-turut, harusnya dia juga udah nyaman banget di panggung internasional, beda sama Alter Ego yang bisa dibilang first timer kan untuk di panggung internasional. Tapi harus diakui ini lapu-lapunya emang gila ya Lim. Ya senior lawan junior lagi-lagi ya. Iya. Ini disekolahin dulu game pertama. Cuma gue ngerasa memang tadi setuju sama KB sih. Satu momen aja tadi kalau Ninonya lebih sabar, dia di atas dia gak ngebuka aja. Mungkin gamenya kan beda lagi kasusnya. Untuk early game, ya balik lagi gue sempet kaget tadi gue ngobrol sama Wan. Gila ini Wan. Mereka bawa Yisansit, tapi early-nya menang daripada Leomord. Wah, udah bingung sih tadi kita ngeliat gamenya. Cuman ada aja momennya. Itu Chow berhasil nge-pick up mulu dari tadi ya. Tendangnya juga selalu on point. Jadi keinget seseorang gak Wan? Jauh bro. Enggak, jauh Oh banget. iya, oke. Beda banget ya? Beda Dulu ya. orang ditendang ngelamun. Oh. Jadi gampang gitu. Iya. Kalau Ini ini yang follow up-nya dimaksud jelas mungkin ya. tadi. Ini tarik nampak, wah ini
Tapi damage-nya Ya Wan. damage-nya kurang, terus hero juga udah pada banyak mati dari itu. Benar. Iya, tim A-nya udah banyak ke pick off. Kayak Iya. ragu juga ya. Heeh. Itu sangat disayangkan sih. Tapi untuk momen-momen kayak perebutan objektif, sebenarnya Kimi-nya bebas nggak sih? Iya. Di momen ini sih Alek ya. Itu kalau dia lompat nggak kena Isansin tadi nggak bisa dapat lot. Serius, karena memang tadi Isansinnya langsung nggak bisa kredit dan darah Iya. lordnya tuh pas yang udah sekarat gitu loh. Jadi Iya. bisa langsung di-commit dan di-steal. Nah ini Hijume akhirnya bisa ngedapetin triple kill kalau nggak salah ya. Triple kill maniak sebenarnya, cuman telat dikit lah. Telat dikit. Cuman atas ada outer turret, inner turret udah bisa dipegang. Nah ini kayak udah mulai masuk nih ke titik balik dari pertandingan ini, Lem. Ya, karena memang ini udah ini momen ini tadi udah kelewat juga. Jadinya memang mereka cuma untuk kontes di lordnya. Dan seperti yang Wan bilang juga ini cowoknya dahsyat banget emang dari live. Dahsyat sekali. Tahu dia Wan targetnya siapa. Dia tahu nih kayak siapa yang tendang. Kalau memang di depan, damage-nya cukup apa enggak. Jadi kayak tendangnya nggak pernah sembarang. Tapi emang harusnya main cow tuh seperti itu. Jadi Emang gitu. nggak boleh memaksa, kita harus nangkap core juga. Karena kalau depan damage tim cukup, tendang aja yang depannya. Benar. Ya. Oh. Jangan terlalu pemilih. Jangan ya. memilih. Kayak apa ya, hantam. Oh, siap. Jadi nggak boleh terlalu picky juga ya. Iya. Nah ini yang ngebuat keunggulannya makin kegulung lagi juga sebenarnya dengan Freya 8 kill 7 assist. Dikasih makan dari awal. Kayaknya emang agak rusak sih gue ngeliat di awal. Udah dikasih kill, free farm ya. Iya. Bebas tadi ngapain ini tim ngancurin turret satu lane. Oh, bebas ngapain aja. Dan ketika dia tadi dikejar dia masih bisa kabur. Ultinya ya karena dia lompat kan. Dia lumayan bisa kabur. Dan jaraknya juga lumayan jauh ya. Iya. Ultinya itu ya. Keluar dari, ya seenggaknya keluar dari terkamannya Sora, keluar dari terkamannya Leomord. Dan Iya. ketika lagi ngejar pun bagus banget. Ini jadi game yang cukup fair lah karena secara objektif memang 3 turtle dipegang sama Auroras dari awal. Ditambah juga mereka sempat ngedapetin 1 Lord. Nah untuk alter ego nih, selain dari sisi Leomord yang gagal untuk ngedapetin keuntungannya ya di early game, ada nggak sih faktor lain yang kayak ngebuat game ini jadi susah dengan draft yang bisa dibilang cukup unik gitu? Gua rasa karena memang dari power duo mid lane ya. Sebenarnya Kimi sama Gwen juga itu bukan kombinasi yang buruk Oke. untuk menguasai mid lane. Tapi sayangnya untuk burst damage di awal, Chow dan Parche ini tetap lebih gede. Kimi tuh item dependent dan Guinevere juga damage sama Chow diadu masih menangan Chow di awal ya. Iya. Makanya kayak rivernya tuh masih bisa dipegang akhirnya sama Aurora. Rotasinya pun kita tahu lah Parche apakah punya wings by wings. Itu dia ngebelah river cepat banget. Oke. Dan ya